wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi tahirin wa ashabihi al-akramin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini, malam Selasa tanggal 8 Zulqa'dah 1443 Hijriah, kita dapat dipertemukan kembali di program konsultasi agama Al-Furqan TV yang disiarkan secara langsung dari Studio 2 Al-Furqan TV. Insyaallah akan bersama Ustadzuna Abu Ubaidah hafizahullahu ta'ala. Dan berikutnya kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan, apabila Anda memiliki pertanyaan seputar agama, dapat Anda sampaikan kepada kami melalui pesan WhatsApp atau dapat Anda sampaikan secara langsung melalui telepon WhatsApp di nomor 0812 5952 1312. Dan alhamdulillah Ustadz telah hadir di studio kita. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Sebelum kita baca pertanyaan Ustaz, kita persilahkan kepada Ustaz untuk menyampaikan tausiah sebagai muqaddimah. Pada Ustaz alaihi falyatafaddal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Dan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu poin penting yang perlu kita perhatikan, bahwa tidak ada yang memudahkan kita untuk beribadah ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita semuanya untuk senantiasa selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Seorang hamba adalah makhluk yang lemah. Tidak ada yang memudahkan dia untuk beribadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, yang butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya. Maka seorang hamba senantiasa mohon pertolongan kepada Allah agar Allah memudahkan dia, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya untuk beribadah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku agar aku senantiasa berzikir kepadamu, agar aku senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat, agar aku bisa beribadah yang baik kepadamu. Jadi kita mohon kepada Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kita nggak boleh sombong. Kita harus mengakui bahwa diri kita ini lemah. Ya, andaikan bukan karena pertolongan Allah, kita nggak akan bisa beribadah kepada Allah. Ini yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita. Kata Nabi, wallahi laula Allah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna. Demi Allah, seandainya bukan karena Allah, kita ini nggak bisa sholat, nggak bisa sedekah. Yang memudahkan kita untuk ngaji ilmu agama, yang memudahkan kita untuk ibadah sholat, yang memudahkan kita untuk puasa, itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya saat kita mendengar adzan ya, muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, ayo menuju sholat, hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kebahagiaan. Ya. Di situ kita dianjurkan untuk menjawab
la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari ya kita banyak-banyak doa, banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kekuatan dan kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai maut menjemput kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas tausiah yang telah disampaikan. Kami ingatkan kembali kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan dimanapun Anda berada. Apabila Anda memiliki pertanyaan seputar agama yang ingin Anda tanyakan kepada kami, dapat Anda sampaikan kepada kami melalui pesan WhatsApp atau dapat Anda sampaikan secara langsung melalui telepon WhatsApp di nomor 0812 5952 1312. Baik Ustaz, pertanyaan pertama Ustaz, kita baca yang telah masuk. Baru-baru ini beredar anjuran untuk melakukan sholat gaib untuk korban tenggelam di negeri Ustaz. Bagaimana pandangan Islam yang benar tentang permasalahan tersebut? Silakan Ustaz. Ya, tentang sholat gaib, yaitu sholat jenazah tanpa jenazah yang ada di hadapan kita. Ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan oleh para ulama dalam masalah salat gaib ini, yaitu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan salat gaib kepada mayit Raja Najasyi, Raja Habasyah, Raja Ethiopia, yang meninggal padahal dia di Ethiopia, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sampai berita kematian tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Raja Habasyah termasuk raja yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak ketemu Nabi. Jarak memisahkan antara keduanya, nggak sempat ketemu Nabi, tapi beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat sahabat-sahabat Nabi hijrah ke sana. Sampailah berita itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengajak beberapa sahabatnya untuk sholat gaib, yaitu sholat jenazah, tapi jarak jauh. Jarak jauh. Nggak ada jenazah Raja Najasyinya, nggak ada di depan Nabi SAW, tapi Nabi mensolatinya. Tentang masalah sholat gaib ini memang ada perselisihan di kalangan para ulama rahimahumullah ta'ala. Apakah disyariatkan secara mutlak ataukah tidak, ataukah ada perinciannya? Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya sholat gaib itu tidak disyariatkan secara mutlak. Dalil mereka adalah banyak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal dunia di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensolatinya. Misalkan pada perang Mu'tah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan berita bahwasanya Ja'far meninggal dunia, Abdullah bin Rawahah meninggal dunia, kemudian Zaid bin Harisah meninggal dunia, dan beberapa sahabat Nabi yang lainnya. Tapi tidak dinukil dari Nabi SAW bahwa beliau melakukan sholat gaib. Pendapat yang kedua, bahwa sholat gaib itu disyariatkan secara mutlak. Berdasarkan hadis tadi dalam riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW pernah melakukan sholat gaib kepada jenazah Raja Najasyi. Kepada Raja Najasyi. Pendapat yang ketiga memerinci, dan para ulama yang memerinci ini terbagi menjadi 2. Ada yang memerinci jika yang meninggal dunia itu adalah orang-orang yang memiliki jasa yang sangat besar,
orang-orang yang memiliki kedudukan seperti Raja Najasyi, maka disyariatkan untuk sholat gaib. Namun, jika dia adalah orang-orang yang biasa, misalkan tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki jasa yang besar, ya, maka tidak perlu untuk sholat gaib. Dan yang kedua, ya, yang memerinci, tapi pendapat yang kedua adalah memerincinya begini. Kalau dia meninggalnya di suatu daerah, ya, tempat, negara, di mana penduduknya belum mensolatinya, maka disyariatkan bagi kita untuk sholat gaib. Seperti Raja Najasyi, dia hidup di Habasyah. Dia awalnya adalah orang Nasrani, kemudian beriman kepada Nabi SAW. Artinya dia hidup di lingkungan orang-orang Nasrani, sehingga tidak ada yang mensolatinya. Maka di sini disyariatkan bagi kita untuk mensolatinya dengan sholat gaib sebagai hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, yaitu kita mendoakan. Adapun jika dia meninggal dunia di tempat yang sudah banyak, sudah disolati, sudah ada yang mengurusnya, maka tidak perlu untuk kita, ya, melakukan sholat gaib. Dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, dikuatkan oleh Imam Ibnul Qayyim, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Dan wallahu a'lam, ini pendapat yang lebih kuat, ya, pendapat yang lebih kuat. Jadi seruan, ya, kemarin misalkan ada sholat gaib untuk putra Bapak Ridwan Kamil, ya, yang meninggal dunia di Swiss, ya, seperti seruan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Ini insya Allah Ta'ala seruan yang tidak masalah, insya Allah Ta'ala bagus, ya. Dan kita kemarin juga termasuk yang melaksanakan sholat gaib di masjid kita, Masjid Jami' Al-Furqan, karena kita sebagai sesama muslim harus saling mendoakan, Kita tahu beliau sudah dinyatakan meninggal secara makna, secara hukum dohir manusia, di Swiss, ya, Sungai Are atau apa itu, ya, di Swiss. Dan kita tahu, ya, penduduk sana adalah penduduk non muslim, ya, sehingga nggak ada yang mensolatinya. Maka hendaknya bagi kita sebagai sesama muslim untuk mendoakan, ya, mendoakan antara satu dengan yang lainnya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati, ya, Mas Eril, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya, mengangkat derajatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketabahan dan kesabaran kepada keluarga yang ditinggalnya. Apalagi meninggal karena tenggelam, itu disebutkan oleh Nabi SAW merupakan salah satu bentuk syahid secara makna, ya. Asy-syuhada'u khamsah, kata Nabi SAW. Syuhada itu ada 5, orang-orang yang syahid itu ada 5. Salah satunya adalah al-ghurq, orang yang meninggal karena, ya, tenggelam. Ya, syahid di sini maksudnya syahid secara makna. Dia syahid tapi tetap disolati, tetap dikafani, ya, bukan syahid yang meninggal dalam medan perang. Kalau syahid dalam medan perang itu tidak perlu untuk dikafani dan tidak perlu untuk tidak perlu untuk disolati, ya, tidak perlu untuk disolati. Ya, ini tidak wajib, ya, tidak wajib untuk disolati. Jadi hendaknya bagi kita, ya, untuk mengikuti seruan tersebut, dan seruan tersebut, seruan sholat gaib adalah seruan yang bagus, ya, apalagi itu muncul dari Majelis Ulama Indonesia yang tentunya memiliki kompeten dalam ilmu agama, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati, ya, kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya masih seputar sholat gaib, Ustaz.
Bagaimana tata cara sholat gaib dan apakah sholat gaib ini berlaku bagi orang-orang yang tenggelam di perairan negeri kita? Silakan Ustaz. Ya, tata cara sholat gaib sama seperti tata cara sholat jenazah. Tidak ada bedanya. Cuma bedanya kalau sholat jenazah itu kan mayatnya ada di depan. Ya, kalau sholat gaib ini kita sholat jenazah, cuma jenazahnya nggak ada di depan kita. Itu aja. Ya. Jadi sama seperti sholat jenazah. Takbir yang pertama kita membaca surat Al-Fatihah. Ya, membaca surat Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga doa untuk mayit. Wa maghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyil al-islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tuharrimna ajrah wa la tudhilluna ba'da. Ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Ya, jadi ya, kemudian yang keempat yaitu doa juga secara khusus lalu salam. Jadi sholat gaib itu tata caranya sama seperti sholat jenazah. Ya, cuma bedanya kalau sholat jenazah itu mayitnya ada di depan, ya ada wujudnya itu ada, badannya ada. Tapi kalau sholat gaib itu sholat jenazah, tapi jenazahnya nggak ada di depan kita, ya nggak ada di depan kita. Adapun bagaimana kalau apakah itu termasuk yang tenggelam di sungai kita atau di laut kita? Ya sama saja, ya sama saja. Kalau misalkan tenggelamnya di laut kita atau di sungai kita, ya maka disyariatkan bagi kita untuk mensolatinya karena dia adalah sama muslim, ya kita mendoakan dia, ya mendoakan dia selama sudah dihukumi meninggal, ya selama sudah dihukumi meninggal. Misalkan seperti dulu kasus pernah juga yang terjadi, misalkan kadang ada yang meninggal karena musibah pesawat, misalkan jatuh di laut, ya sebagian ditemukan, sebagian tidak. Maka orang-orang yang tidak ditemukan ini kita sholati dengan sholat gaib. Demikian juga misalkan pernah kasus di Indonesia juga, kalau nggak salah TNI, ya Angkatan Laut ya, yang uji coba kapal selam perang, ya ternyata tenggelam dan tidak ditemukan juga. Maka seperti ini disyariatkan bagi kita untuk melaksanakan sholat gaib selama yang meninggal itu adalah muslim. Kemudian sudah dinyatakan istilahnya meninggal oleh pihak yang memiliki otoritas. Ya, misalkan seperti kemarin itu sudah misalkan seminggu atau 10 hari pencarian, ya tidak ditemukan. Akhirnya pihak pemerintah atau yang memiliki otoritas dalam masalah ini ya membuat ya pernyataan bahwa ini secara hukum manusia ya, secara hukum manusia ini sudah meninggal. Kenapa demikian? Karena kita hanya menghukumi secara dohirnya saja. Orang mana ada yang kuat misalkan renang ya dalam kurun waktu 7 hari atau 10 hari, padahal itu sudah dicari tapi nggak ketemu misalkan. Secara dohir, ya dohir hukum manusia itu tidak mungkin, ya. Kecuali dengan keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya kecuali ada keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, rahimahullah taala ya. Beliau pernah ditanya tentang masalah ini. Apakah disyariatkan bagi kita sholat jenazah, sholat gaib kepada mereka yang tenggelam terus tidak ditemukan jasadnya, mafkud ya. Kalau dalam istilah para ulama itu mafkud, ya orang yang hilang, tidak ditemukan jasadnya. Lalu dihukumi oleh yang memiliki otoritas bahwa ini sudah meninggal secara hukum dohir manusia. Maka Syekh mengatakan selama pemerintah atau yang memiliki otoritas sudah
membuat pernyataan bahwasanya dia meninggal, ya berarti ya berlaku hukum-hukum mayit kepadanya. Di antaranya adalah sholat jenazah, sholat gaib. Ya, nah, jadi bukan permasalahannya dia meninggal di Swiss atau dia adalah anak pejabat atau yang lain, tidak. Ya, selama dia adalah seorang Muslim dan dia meninggal dunia tidak ditemukan misalkan dan dinyatakan meninggal oleh pihak yang memiliki otoritas, disyariatkan bagi kita untuk melakukan sholat jenazah atau sholat gaib. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya kita angkat dari penelpon, Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, di mana? Ya, saya dari Rama, dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Oh ya, silakan pertanyaannya Bapak. Ini ada 2 pertanyaan yang mau saya ajukan, apa bisa, Ustaz? Silakan. Pertanyaan pertama, bagaimana hukum memalsukan kehadiran seorang karyawan yang tidak hadir di waktu jam kerja? Bisa diulangi Bapak pertanyaannya? Bagaimana hukum memalsukan kehadiran seorang karyawan yang tidak hadir di waktu jam kerja? Iya, silakan. Pertanyaan berikutnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah diperbolehkan kita menerima gaji penuh dari perusahaan Pertanyaan sementara pegawai tersebut tidak? Bisa diulangi pertanyaan kedua? Gimana, Bapak? Bisa diulangi pertanyaan keduanya, Bapak? Baik, Pak. Apakah diperbolehkan kita menerima gaji penuh dari perusahaan sementara pegawai tersebut tidak full waktu kehadirannya dalam sebulan kerja, dengan dalih karyawan tersebut berjasa besar saat? Tidak selesai. Ya. Ya. Taib, Mungkin itu saja yang ingin saya tekankan. Jazakallahu khair Wa iyyakum. atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Jazakumullah khairan, silakan ditunggu jawabannya. Silakan, Ustaz. Ya. Bagaimana memasukkan seorang karyawan yang istilahnya yang saya tangkap tadi yang ya aslinya nggak masuk tapi dimasukkan, ya dimasukkan. Ini tentu tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan karena itu menyalahi amanat. Jadi kita harus jujur, ya kita harus jujur. Kalau memang secara absen kita hadir ya hadir. Kalau memang kita tidak hadir, ya tidak hadir. Ya, man ghasyana falaysa minna. Tidak siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan dari kami. Ya, kejujuran adalah sesuatu yang sangat penting agar muamalah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam kerja, ya. Nabi SAW mengatakan tentang penjual dan pembeli, ya, al-bayyi'ani bil khiyar fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Penjual dan pembeli itu memiliki hak khiyar, ya, melanjutkan jual belinya atau membatalkan. Jika keduanya, ya, jujur dan menjelaskan transparan apa adanya, akan diberkahi. Jadi kejujuran itu adalah sesuatu yang sangat penting. Demikian juga Nabi SAW pernah mengatakan arbaun, ya, idza kunna fi fama alaika ma fataka minad dunya
4 hal. Jika 4 hal ini ada pada seseorang, nggak ada masalah, ya, walaupun dunia luput darinya. Ya, salah satu yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah wasidqu hadis, kejujuran, ya, amanah, akhlak yang baik, kemudian iffah dalam masalah kehalalan. Jadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita dalam kerja sebagai pegawai, karyawan, ya, yang harus kita junjung tinggi adalah kejujuran. Kalau kita jujur, insya Allah SWT rizki akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh memanipulasi, ya, absen. Kalau memang nggak hadir, ya nggak hadir. Ya, kalau memang nggak hadir, ya nggak hadir. Tidak boleh memanipulasi, tidak boleh hadir dibilang tidak hadir dibilang hadir, misalkan. Ini adalah termasuk penipuan, ya, tidak diperkenankan. Adapun yang kedua, yang saya tangkap juga, ya, walaupun tadi agak kurang jelas, ya, yang saya tangkap adalah boleh nggak motong gaji, ya, karyawan, ya, karena dia terlambat atau karena dia absen, ya, dan sebagainya. Tentu masalah-masalah seperti itu pertama harus disampaikan kepada karyawan, ya, pekerja, tentang akad dalam, ya, pekerjaan, ya, supaya tidak ada yang komplain, tidak ada yang merasa terdolimi, ya. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian. Ya, bagi pekerja, dia harus bekerja secara profesional sesuai dengan akad tadi, ya. Dan bagi bos, ya, yang mempekerjakan, kewajiban dia adalah memberikan hak para pekerja. A'tul ajira qabla an yajiffa irqah. Kata Nabi SAW, berikanlah gaji para karyawan sebelum kering keringat mereka. Artinya kalau pekerja sudah melaksanakan, ya, pekerjaannya dengan baik, maka dia berhak untuk mendapatkan gajinya, mukafaahnya, sesuai dengan akad yang sudah disepakati oleh keduanya. Bagaimana kalau misalkan dia nggak kerja, ada absennya, atau misalkan terlambat, bolehkah pengurangan? Tadi yang saya katakan, semua ini harus dijelaskan di awal, ya, supaya tidak ada nanti percekcokan. Secara hukum boleh, secara hukum boleh, ya. Misalkan dia kerja 1 bulan, ternyata bolosnya, ya, nggak kerjanya itu, ya, 1 minggu sendiri. Boleh bagi seorang bos misalkan untuk mengurangi, ya, mengurangi gajinya, karena gaji itu sesuai dengan pekerjaan, ya, gaji itu adalah sesuai dengan pekerjaan. Hanya saja supaya tidak ada keributan, tidak ada percekcokan, hal-hal seperti tadi perlu dijelaskan di awal, ya. Maka seorang misalkan mau mempekerjakan karyawan atau pekerja, didudukkan. Ini, saya akan gaji kamu setiap bulan, ya, sekian. Dengan syarat kamu masuk terus. Tapi kalau misalkan bolos, ya, tanpa udzur, ya, tanpa udzur, maka kita kurangi, ya, gajinya. Misalkan gaji pokoknya sekian, itu harus transparan. Harus transparan. Adapun kalau misalkan tidak masuknya karena udzur, ya, maka misalkan, ya, seperti ini dan seperti ini. Nah, hal-hal seperti ini perlu disepakati di awal, hitam di atas putih, supaya tidak terjadi percekcokan di kemudian hari. Jadi secara hukum boleh bagi seorang bos mengurangi jatah gaji karyawan kalau memang dia tidak masuk atau sering telat, misalkan, dikurangi. Namun lebih bagus lagi jika
hal itu dijelaskan di awal supaya tidak terjadi percekcokan atau salah paham. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Kami ingatkan kembali kepada pemirsa Al-Furqan dan pendengar radio suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, apabila Anda memiliki pertanyaan seputar agama yang ingin Anda tanyakan, dapat Anda sampaikan kepada kami melalui pesan WhatsApp atau dapat Anda sampaikan secara langsung melalui telepon WhatsApp di nomor 081259521312. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya, bagaimana hukumnya apabila kita menggunakan knalpot yang suara bising pada mobil atau motor, Ustaz? Dari Putra di Bandung. Silahkan Ustaz. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman dan orang-orang beriman wanita, pria dan wanita, ya, maka mereka telah menanggung dosa. Jadi tidak boleh bagi kita untuk membuat keributan, kebisingan, ya, sehingga mengganggu orang lain. Nggak boleh. La darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ya, mengganggu mengganggu orang lain nggak boleh. Termasuk tadi misalkan knalpotnya ya dibuat blong sehingga mengganggu, bising. Ya, ini nggak boleh. Ya. Karena mengganggu tadi, setiap hal yang bisa mengganggu seorang muslim maka tidak diperkenankan, ya. Dan saya kira ini juga setahu saya ini juga tidak boleh secara undang-undang negara, ya, peraturan lalu lintas, ya, bisa ditanyakan nanti kepada pihak kepolisian, ya. Setahu saya itu juga tidak diperkenankan, ada larangannya. Ya, dalam undang-undang lalu lintas. Jadi ya, tidak boleh bagi kita ya untuk membuat kebisingan yang mengganggu ya orang lain, termasuk dengan knalpot ya yang bisa mengganggu orang lain, termasuk juga dengan mercon misalkan, atau nyetel ya, nyanyian terlalu keras ya sehingga mengganggu tetangga, ya, tidak diperkenankan. Hal-hal seperti itu tidak diperkenankan, ya. Termasuk juga walaupun ya kita mengganggu ya dengan bacaan Al-Qur'an juga tidak diperkenankan, ya, tidak diperkenankan. Dulu pernah ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengeraskan bacaan Qur'annya, ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan itu baca Qur'an, ya, tapi karena mengganggu nggak boleh sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, suruh pelan-pelan saja. Apalagi knalpot, apalagi mercon misalkan, ya, apalagi bom misalkan, ya, atau nyanyian misalkan yang mengganggu, maka tidak diperkenankan. Segala hal yang mengganggu ya tetangga kita ya atau masyarakat kita, mengganggu kenyamanan mereka ya, membuat panik mereka, takut mereka, membuat sedih mereka, itu tidak diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya melalui telepon, Ustaz. Silakan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bapak, silakan. Dan Bapak dari mana dan siapa dari mana? Silakan. Baik. Baik. Assalamualaikum. Baik. Dari hamba Allah dari Diki di Pontianak. Silakan Bapak Diki, pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum. Baik. Gini Ustadz, Ana ini kan seorang mahasiswa Ustadz ya, di salah satu perguruan tinggi di kota Pontianak begitu. Nah kan ada sebagian kegiatan yang bisa dikatakan bertentangan lah gitu dengan syariat, tapi
wajib begitu bagi untuk semua mahasiswa begitu. Jadi bagaimana sikap Anda begitu Ustaz? Sedangkan kalau kita luput dari kegiatan tersebut ada konsekuensi begitu Ustaz. Jadi mohon tanggapannya dan bagaimana sikap saya Ustaz. Sekian, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, ini satu permasalahan yang rumit ya Mas Diki ya di Pontianak, yaitu antara tugas sekolah ya yang bertentangan dengan syariat. Saya tidak tahu sejauh mana pertentangan dengan syariatnya, ya tidak diberi contoh juga, tapi ya saya hanya ingin menyampaikan kaidah saja. Nanti bisa dipraktekkan sendiri, kita tidak tahu. Jika perintah makhluk bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh bagi kita untuk mentaatinya. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika misalkan pihak sekolah memerintahkan kepada kita suatu tugas, dan tugas tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, bertentangan dengan syariat Islam, maka hendaknya bagi kita untuk tidak mentaatinya. Karena ketaatan kepada Allah dan Rasul harus lebih kita dahulukan daripada ketaatan dengan makhluk. Ya, adapun resiko atau mungkin masalah nilai dan sebagainya, yaitu sebuah resiko ya, di mana kita harus menanggungnya ketika kita lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya. Lebih baik ya kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, daripada mungkin kita mendapatkan kemuliaan nilai di sekolah ya, tapi kita menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau memang jelas-jelas bertentangan dengan Allah dan Rasulnya ya. Tapi kalau memang itu adalah masalah-masalah khilafiyah, masalah-masalah yang masih diperselisihkan oleh para ulama ya, maka hendaknya bagi kita untuk berlapang dada dalam masalah tersebut ya. Jadi kalau memang benar-benar bertentangan dengan Quran dan hadis, dahulukan Allah dan Rasul daripada siapapun, walaupun itu guru kita, walaupun itu orang tua kita ya. Kalau memang bertentangan dengan Allah dan Rasul ya, tidak boleh untuk kita taati ya. Tetap kita menghormati orang tua kita, tetap kita menghormati guru kita, sekolah kita ya, tapi ya, kita lebih hormat kepada Allah dan Rasul daripada siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kita baca pertanyaan berikutnya Ustaz. Pertanyaan pertama Ustaz. Ustaz, bulu atau rambut dan bangkai binatang itu kan najis ya Ustaz. Bagaimana kalau kita membeli kanguru, kulit kanguru yang sudah disamak, apakah ini haram juga? Kemudian pertanyaan kedua, bolehkah menggunakan bulu ayam sebagai kemuncing? Baik. Tentang kulit binatang ya, kulit binatang itu dilihat kalau memang kulit binatang hewan yang boleh dimakan dagingnya dan dia disembelih dengan sembelihan yang syar'i, maka tidak mengapa untuk memanfaatkannya dengan kesepakatan para ulama. Misalkan ya kambing, sapi, unta ya, kemudian disembelih misalkan pas hari raya kurban gitu ya. Kemudian kulitnya dimanfaatkan ya untuk tas, untuk
sabuk, ya, dan sebagainya, maka tidak mengapa dengan kesepakatan para ulama. Karena itu suci. Karena itu suci. Yang kedua, kulit hewan yang boleh dimakan tapi bangkai atau disembelih tapi tidak dengan cara yang syar'i. Misalkan bangkai kambing atau bangkai sapi, ya, bolehkah kita memanfaatkan kulitnya? Ya, di sini boleh dengan syarat kalau disama. Kalau disama. Apa disama itu? Disama itu artinya diambil kulitnya, kemudian dibersihkan sisa-sisa daging yang nempel pada kulit tersebut. Ya, misalkan digaramin, dijemur, atau pakai bahan-bahan kimia pada zaman kita sekarang, sehingga pengaruh-pengaruh bau daging yang nempel di kulit hilang. Maka ini tidak mengapa. Nabi bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahur." Apabila kulit hewan bangkai yang sudah disama, maka boleh, ya, suci. Untuk dimanfaatkan boleh. Yang ketiga adalah kulit binatang yang haram dimakan. Yang haram dimakan. Misalkan kulit macan, kulit anjing, kulit babi misalkan, maka ini nggak boleh untuk dimanfaatkan secara mutlak. Walaupun disama, nggak boleh. Apalagi nggak disama, maka tidak diperkenankan. Jadi kulit binatang itu terbagi menjadi 3. Kalau binatang yang haram dimakan, maka tidak boleh untuk dimanfaatkan secara mutlak, baik disama maupun tidak disama, karena itu haram, ya, haram, najis. Yang kedua adalah kulit binatang yang boleh dimakan dan disembelih dengan sembelihan yang syar'i, maka ini boleh untuk dimanfaatkan. Seperti tadi kulit kambing, kulit sapi disembelih dengan sembelihan syar'i boleh dimanfaatkan. Yang ketiga adalah bangkai, ya, bangkai. Kalau bangkai tersebut dari hewan yang halal dimakan, maka harus disamak terlebih dahulu. Kalau belum disamak maka tidak boleh. Tapi kalau sudah disamak, ya, maka boleh. Dengan demikian, maka apa yang ditanyakan oleh penanya, ya, yaitu kulit kanguru. Kanguru termasuk binatang yang boleh untuk dimakan. Dengan demikian, apabila dia disembelih dengan sembelihan yang syar'i, maka boleh dimanfaatkan kulitnya. Ya, kulitnya boleh untuk dimanfaatkan. Kalau misalkan kanggurunya bangkai, maka boleh dimanfaatkan kulitnya dengan syarat harus disamak terlebih dahulu. Kalau tidak disamak, maka tidak boleh. Yang kedua, apa tadi? Bolehkah menggunakan bulu ayam sebagai kemuncing? Bulu ayam, ya, bulu ayam. Ayam termasuk binatang yang halal dimakan dagingnya, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa, ya, untuk memanfaatkan bulu ayam tersebut, ya, tidak mengapa. Jadi baik kulit kanguru atau bulu ayam, ya, tidak mengapa untuk dimanfaatkan sebagai aksesoris atau sebagai tas atau hiasan-hiasan, ya, maka ini tidak mengapa karena itu termasuk binatang yang boleh dimakan dagingnya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita baca pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, apakah harta waris bernilai sodakoh bagi si mayit? Barakallahu fiik. Silakan, Ustaz. Diulangi. Apakah harta waris bernilai sodakoh bagi si mayit, Ustaz? Baik. Kalau seorang mayit memiliki harta peninggalan, warisan, ya, untuk anak-anaknya, istrinya, apakah itu menjadi sodakoh bagi mayit itu sendiri? Jawabannya adalah ya. Ya. Karena dengan adanya waris tersebut, dia berarti telah memberikan nafkah untuk mencukupi keluarganya. Ya, maka itu bisa menjadi sedekah bagi mayit. Ya, karena orang hendaknya memberikan kecukupan kepada keluarga yang akan ditinggal. Jangan sampai membiarkan keluarganya minta-minta, ngemis, misalkan. Lebih baik bagi dia adalah meninggalkan ya sesuatu yang bisa memberi kecukupan untuk keluarga yang ditinggal. Ya, keluarga yang ditinggal. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa sebelum pembagian waris, jika mayit memiliki wasiat, ya, atau memiliki nadar, maka yang didahulukan adalah menyelesaikan nadar tersebut atau wasiat tersebut. Atau kalau dia punya hutang, hendaknya didahulukan untuk bayar hutang mayit terlebih dahulu. Itu ya, selesaikan terlebih dahulu. Mimba diwasiyatin yusabiha audain. Pembagian waris itu setelah wasiat dan setelah pembayaran hutang. Karena itu yang lebih harus diutamakan. Ya. Adapun kalau memang ada tersisa, ya baru kemudian diberlakukan pembagian warisan dan insya Allah itu bisa menjadi sedekah bagi mayit, ya, karena dia telah memberikan nafkah dengan hartanya tersebut. Oleh karenanya, agar harta tersebut ya menjadi sedekah dan menjadi pahala bagi mayit, hendaknya bagi ahli waris memanfaatkan harta warisnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai harta waris malah digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kasihan nanti orang tuanya, ya, dia sudah mengumpulkan harta, meninggalkan harta untuk anak-anaknya, tetapi ternyata malah dimanfaatkan untuk maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari penanya dari Lampung. Assalamualaikum, Ustaz, mau tanya tentang doa kunut di sholat subuh. Kunut subuh, ya, kunut subuh terus menerus, ya, seperti yang banyak dilakukan di negeri kita. Ada perselisihan di kalangan para ulama ahli fikih, ya. Sebagian para ulama berpandangan bahwa itu disunnahkan, dan ini yang masyhur dalam madhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, bahwasanya kunut subuh terus menerus itu adalah sunnah. Mereka berdalil dengan hadis Anas bin Malik, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah SAW senantiasa melakukan kunut subuh terus menerus, ya, sampai beliau meninggalkan dunia, sampai wafat. Dan pendapat yang kedua, bahwa kunut subuh terus menerus itu tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan.
Kenapa? Karena nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Tidak pernah dinukil dari Nabi bahwa setiap subuh beliau selalu kunut. Ya. Bagaimana dengan hadis tadi? Mereka mengatakan hadis tersebut tidak sahih. Secara sanad tidak sahih. Ya, karena di dalam sanadnya ada Abu Ja'far Ar-Razi dan dia adalah seorang perawi yang dhaif. Ya. Kemudian juga bertentangan dengan hadis yang lain di mana Nabi SAW tidak melakukan kunut kecuali nazilah. Ya, kecuali nazilah. Ya. Jadi hadis yang menunjukkan kunut subuh terus-menerus itu dikritik oleh para ulama dari sisi sanad dan dari sisi matan. Sisi sanad karena ada seorang rawi tadi yang lemah, dan dari sisi matan. Ya, karena isinya seakan-akan berarti setiap subuh terus-menerus. Padahal Rasulullah SAW itu ya dalam hadis yang lain ya cuma melakukan kunut nazilah kalau pas ada kebutuhan saja. Kalau sudah selesai maka beliau tidak kunut lagi. Ya, makanya diriwayatkan dalam beberapa hadis bahwa Rasulullah SAW pernah ya kunut 1 bulan, kemudian beliau meninggalkan karena hajatnya selesai. Itu yang disebut dengan kunut nazilah. Kunut nazilah itu adalah kunut yang disyariatkan ketika ada peristiwa besar yang menimpa kaum muslimin seperti peperangan, penindasan yang terjadi. Disyariatkan bagi kita untuk melakukan kunut nazilah, ya, kunut nazilah. Jadi kunut itu ada 3. Ada kunut biar ini ya, kunut witir. Maka ini sunnah, kunut witir. Yang kedua kunut nazilah, ini juga sunnah. Kemudian yang ketiga adalah kunut subuh terus-menerus. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas, ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mensunnahkan secara mutlak, ada yang mengatakan tidak disunnahkan. Bahkan dalam riwayat sebagian sahabat, ya, Tariq bin Syihab, ya, ketika dia bertanya kepada ayahnya, ya, apakah Rasulullah SAW melakukan kunut subuh? Beliau mengatakan, aku sholat bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar, tapi mereka tidak melakukan kunut. Ai bunayya muhdas. Itu adalah perkara yang muhdas, perkara yang baru, ya, tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan wallahu alam, pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat, ya, lebih kuat insyaallah taala, ya. Bahwa tidak disyariatkan kunut subuh terus-menerus kecuali kalau memang ada peristiwa besar yang menimpa kaum muslimin seperti peperangan, penindasan, ya, maka disyariatkan bagi kita kunut nazilah. Dan kunut nazilah itu bukan hanya subuh saja, bisa semua sholat, ya, baik zuhur, asar, maghrib maupun isya. Wallahu a'lam bishawab. Saya bisa jazakumullahu khairan atas jawabannya. Kita baca pertanyaan terakhir, Ustaz. Bagaimana hukum bagi seorang karyawan yang kerja hanya ketika ada pemimpin, tapi ketika tidak ada dia malas-malasan? Silahkan, Ustaz. Nah, ini karyawan yang tidak amanah, ya, tidak amanah. Hendaknya bagi kita untuk menganggap bahwasanya pekerjaan itu adalah amanah. Kita diawasi bukan hanya oleh CCTV, bukan hanya oleh atasan, pimpinan, tapi kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita merasa bertanggung jawab. Walaupun nggak ada pimpinan, walaupun nggak ada pos, walaupun nggak ada CCTV, ya, tapi kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha melihat dan mengetahui. Tadi sudah kita sampaikan bahwa salah satu sifat karyawan yang baik, pegawai yang baik itu adalah amanah, jujur. Ya. Nah, 4 hal yang jika itu ada pada seorang, maka tidak masalah baginya luput dari dunia. Ya. Kejujuran, amanah, akhlak yang baik,
dan iffah, ya, menjaga kehalalan. Oleh karenanya, ya, seorang karyawan harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bekerja dengan amanah karena dia harus menganggap bahwa pekerjaan ini ibadah. Kita kerja mencari nafkah itu ibadah. Ya, jangan hanya menganggap ini hanyalah cari duit, ya, tapi anggaplah ini sebagai ibadah kita. Sehingga kita merasa diawasi oleh Allah SWT, kita merasa bahwa ini adalah ladang pahala, kita merasa bahwa ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kalau kita bekerja, kita menganggap bahwa itu adalah ibadah, itu adalah ladang pahala, ya, maka akan terasa indah dan nikmat, ya, apa yang telah kita lakukan itu, ya. Jadi intinya seorang karyawan, ya, harus jujur, harus amanah, baik dipantau oleh bosnya atau tidak, ya, harus amanah. Adapun kalau ada bosnya baru semangat, kalau nggak ada bosnya males-malesan, ya, ini menunjukkan bahwa dia adalah tidak amanah, ya, tidak diperkenankan. Nabi SAW meminta kepada kita untuk bekerja dengan giat, bekerja secara profesional, ya, hilangkan malas, hilangkan cari muka kepada pemimpin, bos, ya. Hendaknya kita menganggap ini adalah bagian dari ibadah, kita diawasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menjunjung tinggi amanah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas bersama, ya, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan sering, ya, kita ingatkan dan selalu kita ingatkan kalau memang ada di antara jawaban kami yang tidak benar, ya, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya, kami mohon kepada para pemirsa untuk memberi kritikan, masukan, ya, kepada kami yang masih terus untuk belajar, menimba ilmu, ya. Kalau memang kami salah, kami mohon untuk diberikan nasihat dan diluruskan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, Ustaz. Demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita baca di pertemuan kali ini, Ustaz. Mari kita tutup. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadzuna Abu Ubaidah yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan telah menyampaikan tausiah secara singkat. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun berada. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Anda dapat menyimak dan dapat bergabung di program konsultasi agama di setiap malam Selasa secara rutin insyaallah ta'ala. Akhirnya kami dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menikmati tayangan program-program kami berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.